tuh dikomporin, suruh-suruh berantem. Saksi hidupnya ada Mak Talia tuh, ada Mak Talia, ada Cevita, ada Alin, semua saksi hidupnya. Aku tuh disuruh terus berantem. Cepet dong katanya. Oh, lu berantemin dong katanya, sini kita berantemin dong katanya NM. Jadi disuruh-suruh terus gitu loh, disuruh-suruh terus. Jadi nanti kalau pas itu mention mami ya, dia bilang kayak gitu kan. Mami pula, kakek ya, kakek. Iyalah nggak cocok deh dipanggil mami. Mention kakek ya, dia bilang kayak gitu. Mention kakek ya, tag kakek ya. Jadi dia tuh nyuruh aku tuh dijadiin alat untuk nyerang NM. Karena dia dendam sama NM gitu kan. Dia yang dendam sama NM, aku dijadiin alat untuk nyerang NM. Dia dendam sama LL, aku dijadiin alat untuk nyerang LL. Dan bodohnya aku pun mau gitu loh. Karena kan ya jujur aku nggak ngerasa aku pinter gitu loh. Aku nggak ngaku aku pinter gitu. Aku memang bodoh, aku selalu ngaku aku bodoh. Tapi ya setidaknya mataku terbuka setelah aku pindah ke Bali. Setelah aku pindah ke Bali itu bener-bener kayak mataku, pikiranku semuanya kebuka. Jadi aku berpikir, ini orang nih nggak baik nih gitu. Karena apa? Dia itu nyuruh orang berantem terus gitu loh. Nyuruh orang berantem, jadi tapi seolah-olah dibilangnya seolah-olah dia yang ngebelain aku gitu. Padahal enggak. Dia tukang suruh. Dia tukang suruh aku berantemin si A, berantemin si B gitu loh. Aku dijadiin alat, dijadiin robot untuk nyerang musuh-musuh yang dia nggak suka sama sekali. Awal mulanya dia dendam sama NM apa kak? Dia dendam sama NM itu gara-gara waktu itu kan dia pernah nge-hire NM itu cuma 3 hari jadi manajer NM. Terus dia mau potong NM itu berapa puluh persen gitu ya, uang endorse kalau nggak salah ya. NM nggak mau. NM nggak mau, terus NM langsung hapus nomor dia di bionya, terus nggak mau lagi di hire sama dia. Dari situ dia ngerasa kayak sakit hati gitu loh, sakit hati sama NM gara-gara ya NM nggak mau lagi dipegang sama dia, jadinya sakit hati. Suka ngakak deh kalau mana sih, ngakak deh kalau kakek pamer-pamer gitu kekayaannya itu kayak nggak real. Aduh, nih. Nah, itu buat si kakek. Kak, si kakek ada suami katanya. Kalian nih, gimana sih? Masa laki-laki sama laki-laki? Kakek-kakek itu harus nikahnya sama nenek-nenek. Masa kakek-kakek nikahnya sama kakek-kakek? Ya kan nggak mungkin. Nggak boleh, sayang. Kakek-kakek itu harus nikahnya sama nenek-nenek. Gampang genderuwo. Kalau genderuwonya mau sama dia, iya dia cocok nih. Kakek Sugiono cocok dia kalau nikah sama kakek Sugiono ya. Tapi ya harus sama nenek sih, namanya kakek kan harus nikah sama nenek-nenek. Katanya kakak cuma BA doang dapat keuntungan 1%. Diketawain Ola tuh. Diketawain Ola tuh, gue dibilang BA cuma dapat 1%. Ola tuh yang ngurus pembukuan semuanya. Berapa ratus juta udah untuk renovasi tok ya. Berapa modal yang dihabiskan untuk di situ. Itu Ola tuh tahu. Ya, sampai kering nih. Tabungan gue nih sampai kering. Apa perlu gue keluarin semua nih, apa namanya? Apa deh namanya kalau misalkan kayak kita transfer itu apa nih? Mutasi. Kalian nggak tahu aku nggak mandi guys, ngurusin itu semua. Ngurusin itu semua. Udun, Ola, semuanya harus gerak. Ayah, Widya, semuanya gerak. Yang tahu benar-benar yang tahu banget. Kak datang tidak LL di acara KGB, tapi LL nanti insya Allah bakal jadi guest star sih. Tapi mungkin untuk event nggak tahu bulan berapa. Tapi rencana mau ngundang Milen dulu. Sebelum puasa kayaknya ngundang Milen, atau sebelum Lebaran mungkin Milen dulu. Abis itu mungkin baru LL, atau mungkin bisa LL dulu baru Milen. Jadi warung tutup, salon tutup, klub tutup ya. Hari Minggu semua tutup ya. Dukunnya mau jalan-jalan, libur-libur.
Garing banget sih Gaby. Lu doang yang bilang garing. Buktinya yang nonton gua 4.300. Gimana dong? Gimana? Jangan lupa endorse kakek cabul ya biar bisa makan. Jangan. Nanti bule-bule yang lagi makan semua kabur gara-gara dia makannya kayak babi. Dia makannya kayak nanti kan dia kan nggak paham makan di restoran ya. Dia kan nggak ngerti table manner, Bo. Dia nggak ngerti table manner. Nanti makan dia kabur semua nanti bule-bule yang lagi makan di situ. Ya kan, bule kan jijik ngelihat orang yang makan kayak babi gitu. Jangankan bule, gua aja yang Indonesia aja jijik kalau ngelihat orang makan ngecap. Kakek udah nggak ngecap lagi karena dia ngomongin kakak. Bagus deh. Kalau dia udah sadar diri, introspeksi diri, kalau dia makan itu kayak babi, membuat orang-orang yang di sekitarnya itu ya atau yang melihatnya itu jijik. Bagus itu, berarti dia mulai belajar yang namanya table manner. Karena kalau table manner itu kita diajarin atau belajar bagaimana attitude kita di atas meja, attitude kita di meja makan ya, duduk, cara narik kursi kita tahu nih ya, attitude. Kalau misalkan aku diajarin ya, kita narik kursi aja nih, ini kan kursi nih, tarik gini. Nah kalau misalkan ada cowok ditarikin, duduk nih gini nih ya, attitude-nya gini, tarik gini, ini dirapiin bawahnya nih, jadi biar nggak kusut. Jadi bukan duduk, kalau kakek yang duduk gini. Kalau kakek kan kayak gitu. Nah kalau misalkan kita punya table manner gini, pas udah ditarikin kursi kita gini, ini kita giniin, ini kita lurusin gini, rapiin, duduk, ya. Baru kita angkat dikit pantat kita, tarik kursinya. Nah, ini nggak termasuk table manner ya. Jadi, Keluarin angin. cuma ngularin angin say. Jadi kalau table manner ditahan. Jadi udah gitu, sendok ini makanan ya. Makanan itu tidak boleh jauh di tengah meja. Makanan posisi piring itu harus deket banget sama pinggir meja. Dan makanan itu jangan kita nyamperin makanan kayak begini ya. Nih, kalau bisa gini nih, makan. Ya. Jangan sampai kita ngikut kayak begini. Jangan juga sendok ngikut kayak begini ya. Jadi posisi dada kayak gini. Ini piring harus di sini, dibatas sampai pinggir meja. Jadi kita makan kayak gini. Ya, makan kayak gini, kayak gitu. Itu namanya table manner. Terus makan itu nggak boleh ngecap dan mulut harus ditutup pas di saat kalian ngunyah, pas gini. Itu table manner yang baik, bukan gini. Tuh nih. Itu babi sayang, ya. Itu babi atau kalian lagi makan sama babi. Kita seperti apa? Kalau dia mungkin ya nggak punya didikan orang tua kali ya jadi kayak gitu. Kakek cabul kalau bisa makan yang bener dia kaget karena mulut sama hidungnya nempel. Dia takut, dia gini loh ya. Mungkin ya perasaan Kak Gaby aja kali ya. Takutnya dia kalau makan mingkem gini, takutnya nasinya keluar lagi dari hidungnya yang nggak sinkron itu lubangnya kan. Mungkin kayak begitu. Makanya kenapa dia makan ngecap? Karena kan lubang hidungnya kan nggak simetris gitu kan. Jadi besar sebelah, kecil sebelah. Terus besar banget padahal kan ininya kan. Karena sebelumnya kan segini kan. Segini hidungnya nih, segini sebelumnya. Terus dia udah operasi 2 kali. Dikecilin segini 1 kali. Kedua kali segini, masih tetap besar. Udah gitu nggak sinkron lagi kan lubangnya kan. Ya mungkin aja karena dia makan ngecap itu, ya supaya dia bisa bernapas dari mulut pas di saat dia makan. Karena kalau dia mingkem, otomatis kan dia makan kan nanti kan dia nggak bisa bernapas tuh. Jadi keluarnya dari hidung. Pas makan gini, nyembur ke hidung. Makan lagi, nyembur ke hidung ya. Mungkin begitu ya. Sabar itu disayang Tuhan. Kalau tak sabar disayang kakek cabul.
Sabar itu. Nah, menurut para netizen, siapa yang sebenarnya berbohong? Silahkan tinggalkan komentar ya.